Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Qin Beixuan dan rekan-rekannya bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas merasakan ketakutan. Leluhur arai spiritual Saint Great dapat dengan mudah menjebak mereka dengan pikiran di dunia arai spiritualnya sebelum membunuh mereka. Ini adalah celah antara orang suci dan penguasa surgawi abadi. Itu mirip dengan seorang raja yang berdiri di hadapan seorang kaisar. Meskipun mereka berdua adalah penguasa, yang terakhir bisa membantai seluruh negara yang pertama dengan pikiran. Grand Elder dari klan Buddha kuno, aliansi spiritual utara bingung saat melihat King Yanjing. Karena perbedaan level mereka tidak dapat melakukan kontak dengan kekuatan kuno seperti klan Buddha kuno. Di mata mereka, penguasa surgawi berada di luar jangkauan mereka. Tapi melihat ekspresi Qin Beixuan dan teman-temannya, mereka ketakutan. Bahkan kekuatan yang Mu Chen tunjukkan tidak bisa membuat mereka berempat terlihat ketakutan. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan bahwa intimidasi King Yanjing jauh lebih tinggi daripada Mu Chen. Ini menyebabkan banyak orang dalam hati menelan seteguk air liur saat mereka memandang King Yanjing dengan hormat. Mereka sekarang tahu bahwa Mu Chen bukan ahli yang paling menakutkan, tetapi wanita ini yang mereka semua perlakukan seperti biasa. Dibandingkan dengan keganasan Mu Chen, dia mirip dengan bodhisattva yang tidak menunjukkan emosi. Bahkan orang-orang dari aliansi spiritual utara yang mengobrol dengan King Yanjing merasa dahi mereka berkeringat, mereka bahkan berbicara dengan keberadaan yang menakutkan sebelumnya, jadi orang bisa membayangkan betapa kerasnya jantung mereka berdetak. Haha, sepertinya istriku lebih baik dari anakku. Sebaliknya, Mu Feng adalah yang paling tenang dari mereka semua saat dia terkekeh ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tanpa daya memutar matanya. Ayah, ketika Raja 100 Roh melihat pemandangan ini, dia merasa seperti disambar petir dan wajahnya berubah. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa cadangannya tidak berhasil membuat keluarga Mu Chen berlutut di hadapannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan membungkuk, membuatnya merasa bingung. Diam, kau anak tak berguna. Wajah Qin Beixuan pucat sebelum dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Raja 100 Roh, menyebabkan yang terakhir menabrak dinding. Dengan dingin menatap yang terakhir, Qin Beixuan menggertakkan giginya. Apakah kamu masih merasa bahwa kamu belum menyebabkan cukup banyak masalah? Pada saat ini, dia juga merasa takut, jika bukan karena temannya yang mengingatkannya, dan jika mereka benar-benar bergerak ke arah Mu Chen, maka kemarahan King Yanjing dapat menyebabkan seluruh sekte mendalam utaranya menghilang. Sebagai penguasa surgawi abadi, dia tahu betapa menakutkannya leluhur arai spiritual Saint Great, dan dia tahu kemampuan klan Buddha kuno. Hanya memikirkan bagaimana sektenya akan dihancurkan oleh Raja 100 Roh, dia merasa takut dan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, wajah Raja 100 Roh membengkak. Dia menatap Qin Beixuan dengan heran. Namun, rasa sakit di wajahnya membuatnya menjernihkan pikirannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan pada saat ini bahwa ayahnya tidak ingin membalas dendam untuknya, tetapi musuh yang dia provokasi bahkan membuat ayahnya merasa takut. Pemuda dan wanita itu adalah hal-hal yang tidak bisa mereka sakiti. Pada saat ini, dukungan yang diandalkan oleh Raja 100 Roh benar-benar terhapus. Dia menatap Mu Chen dengan ketakutan dan mulai gemetar. Beixuan, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Liu Baihua juga telah memasuki aula dan dia langsung berkobar ketika dia melihat Qin Beixuan menamparkan Raja 100 Roh. Putranya diperlakukan sebagai keberadaannya yang paling berharga. Kamu juga diam, tapi kata-katanya ditanggapi dengan tatapan dingin Qin Beixuan. Jika Anda tidak ingin sekte mendalam utara saya dan sekte 100 bunga Anda menghilang, maka bersihkan pikiran Anda. Liu Baihua gemetar saat dia menatap King Yanjing dengan ketakutan. Pada jarak seperti itu, dia sudah bisa merasakan tekanan samar yang datang dari yang terakhir. Di bawah tekanan mutlak ini, dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun dia merasa enggan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya Raja 100 Roh telah menendang dinding besi kali ini. Tapi siapa yang mengira bahwa Tuan Aliansi dari Aliansi Spiritual Utara akan mendapat dukungan yang mengerikan?
Istrinya adalah Grand Elder dari apa yang disebut klan Buddha kuno, dan putranya telah menekan Qin Beixuan sendirian, membuat mereka merasa seperti pikiran mereka telah runtuh. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kekuatan Mu Feng bahkan tidak berada di Sovereign Realm. Setelah membungkam putra dan istrinya, King Beixuan menoleh ke King Yanjing dan dengan hormat menangkupkan tangannya dengan ekspresi pahit. Anak saya pantas mendapatkannya hari ini. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menghukumnya. Petik 2. Merajut alisnya, King Yanjing tidak tertarik dengan masalah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya. Putraku akan menangani masalah ini, pergi dan tanyakan padanya. Melirik King Beixuan, Mu Chen dengan tenang berkata, Master Sekte Qin, yang lain sangat disayangkan diganggu oleh Raja 100 Roh dengan dukungan Anda. Tapi karena dia menggertak keluargaku, maka kalian tidak beruntung hari ini. Qin Beixuan mengangguk dengan senyum pahit, karena itu adil. Raja 100 Roh telah menindas orang lain seperti seorang tiran, tetapi mereka semua bisa menghadapinya. Sekarang dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia secara alami harus membayar harganya. Kalau begitu, aku akan meminta Abo the Ruler untuk menangani sesuai keinginanmu. Karena dia tidak bisa melawan, maka dia hanya bisa tunduk. Kamu orang yang pintar. Mu Chen tersenyum. Qin Beixuan adalah orang yang fleksibel, jadi tidak heran mengapa dia bisa menjadi Master Sekte. Mulai hari ini dan seterusnya, benua 100 Roh tidak akan lagi menjadi milikmu, dan aliansi spiritual utara akan mengelolanya. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan dengan banyak kekuatan di benua 100 Roh terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah raja mereka akan berubah menjadi Mu Feng? Mereka secara alami merasa sedikit tidak nyata tentang hal itu. Bagaimanapun, aliansi spiritual utara hanya bisa dianggap sebagai kekuatan menengah di masa lalu. Tapi sekarang, itu langsung melampaui kepala mereka. Terlepas dari perasaan mereka, mereka semua menggigil ketika tatapan Mu Chen menyapu. Mereka segera menyadari bahwa mereka bodoh. Dengan istri dan anak yang begitu kuat, siapa yang berani meremehkan aliansi spiritual utara? Setelah merenung sebentar, Qin Beixuan ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, Sekte Mendalam Utara saya akan menawarkan 100 benua roh untuk menenangkan kalian berdua. Meskipun Sekte Mendalam Utara akan sangat terpengaruh tanpa benua 100 roh, itu masih dalam jangkauan penerimaannya. Selanjutnya, putramu telah melukai keluargaku dengan tindakan keji. Awalnya, dia harus dibunuh, tapi aku akan menyelamatkan nyawanya demi wajahmu. Mu Chen samar-samar berkata. Ketika Qin Beixuan merasa lega, suara Mu Chen bergema lagi. Meskipun dia bisa terhindar dari kematian, dia tidak akan terhindar dari hukuman. Ketika Mu Chen selesai, sebuah pagoda kristal naik di atas kepalanya dan terbang menuju Raja 100 Roh, yang ketakutan. Sebuah sinar mengkristal ditembak jatuh dan dengan cepat terbentuk menjadi rune kristal di tubuh Raja 100 Roh. Rune itu bertindak seperti rantai yang menembus daging Raja 100 Roh. Ketika rune kristal itu terbentuk, Raja 100 Roh ketakutan, energi spiritualnya sebenarnya telah disegel. Energi spiritualnya akan disegel selama 50 tahun, suara dingin Mu Chen bergema, memberikan pukulan berat di dalam 100 Spirit King. Kamu, ketika Liu Baihua melihat ini, dia menggertakkan giginya dengan kebencian di matanya. Dan kau, pada saat ini, tatapan dingin Mu Chen melesat. Kamu menghina keluargaku, dan kamu juga tidak bisa terhindar. Mu Chen secara alami sangat marah dengan jalang ini, dan dia adalah alasan mengapa Raja 100 Roh bisa bertindak begitu tanpa rasa takut, karena dia telah menghina ayahnya. Wanita ini secara alami tidak bisa dihindarkan. Pagoda kristal menghilang dan muncul kembali di atas Liu Baihua. Sinar yang mengkristal turun dan menyelimutinya. Liu Baihua terkejut di wajahnya sebelum dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk membalas. Tetapi ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan sinar yang mengkristal itu runtuh, dan hanya dalam 10 napas aneh, itu telah terbentuk menjadi rune kristal di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Liu Baihua juga melemah dengan cepat. Kekuatan Mu Chen saat ini tidak bisa sepenuhnya menyegel energi spiritual penguasa surgawi, tapi dia bisa melemahkannya. Pada saat ini, Liu Baihua mirip dengan penguasa bumi yang lebih besar. Segel ini akan bertahan selama 20 tahun, dan akan menghilang secara otomatis.
Wajah Liu Baihua pucat. Dia pernah menjadi penguasa surgawi yang menjulang tinggi. Tapi sekarang, dia direduksi menjadi penguasa bumi, dan itu merupakan pukulan yang signifikan baginya. Seluruh aula terdiam, semua orang terkejut dengan cara Mu Chen menyegel energi spiritual Raja 100 Roh dan Liu Baihua, seberapa menakutkan ini. Ketika Mu Chen selesai, dia menoleh ke Qin Beixuan dan bertanya, Master Sekte Qin, apakah Anda keberatan dengan hukuman saya? Qin Beixuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Dia tahu bahwa Mu Chen bersikap lunak. Di dunia 1000 besar, kemarahan penguasa surgawi suci merusak sampai-sampai bisa menghapus Sekte Mendalam Utara dan Sekte 100 Bunga seluruhnya. Jadi itu jauh lebih baik dengan Raja 100 Roh dan energi spiritual Liu Baihua disegel. Karena itu masalahnya, maka kita akan membatalkannya hari ini. Tapi hati-hati di masa depan, jika sesuatu terjadi pada aliansi spiritual utara di masa depan, saya pribadi akan mengunjungi Anda. Mu Chen dengan tenang berkata, lagi pula, dia tidak mungkin tinggal di benua 100 Roh selamanya. Jika dia dan King Yanjing pergi, aliansi spiritual utara tidak akan mampu membalas dendam Qin Beixuan. Qin Beixuan secara alami tahu arti di balik kata-kata Mu Chen, jadi dia tersenyum pahit. Setelah menyaksikan kekuatan Mu Chen dan King Yanjing, bagaimana dia berani memiliki niat balas dendam? Kalau begitu, kita akan pergi dulu. Qin Beixuan melambaikan tangannya dan energi spiritual menyelimuti Raja 100 Roh dan Liu Baihua sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan Qin Beixuan dan pergi. 3 penguasa surgawi lainnya juga telah berubah menjadi energi spiritual dan melonjak ke langit. Seiring dengan kepergian Qin Beixuan dan kawan-kawan, tekanan mengerikan yang menyelimuti area itu juga telah menghilang. Namun, semua orang tahu bahwa di masa depan, benua 100 Roh akan mengalami keributan besar. Sepertinya mereka harus menyiapkan hadiah dan menuju ke aliansi spiritual utara dengan cepat. Masalah di 100 Spirit City akhirnya berakhir, dan seperti yang diharapkan, ketika semua orang kembali, keributan meraung di seluruh benua. Semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa benua 100 Roh akan mengubah kepemilikan setelah upacara raja? Belum lagi penguasa baru, aliansi spiritual utara, tidak pernah terdengar. Orang harus tahu bahwa, di masa lalu, itu hanya kekuatan kecil menengah yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun di benua 100 Roh, tapi itu melonjak ke langit dalam sekejap. Meskipun mereka cemas, mereka tahu bahwa Mu Feng juga memiliki dukungan yang menakutkan, putranya menakutkan, dan istrinya bahkan lebih menakutkan. Ada desas-desus bahwa King Yanjing adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno, sebuah klan yang berdiri di antara yang teratas, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia 1000 besar. Di sisi lain, Mu Chen telah mulai dari awal dan naik ke penguasa surgawi dan memperoleh wilayah di benua Great Law, mendirikan Mu Abode yang memasuki jajaran kekuatan tertinggi. Dukungan Mu Feng bahkan lebih menakutkan daripada Raja 100 Roh, dan tidak heran bahkan Qin Beixuan, Master Sekte dari Sekte Mendalam Utara, akan menawarkan benua itu dengan kedua tangannya. Dengan dukungan 2 tokoh besar di belakang aliansi spiritual utara, tidak ada seorang pun di benua 100 Roh yang berani menimbulkan masalah. Beberapa pasukan pintar bahkan mengirim utusan mereka lebih awal ke aliansi spiritual utara untuk mendapatkan kesan yang baik. Benua 100 Roh, alam spiritual utara, markas aliansi spiritual utara. Ini adalah markas aliansi spiritual utara, yang merupakan wilayahmu tempat Mu Chen dibesarkan. Ada halaman yang tenang di Mu Mansion, di mana Mu Chen sedang berbaring di pavilion, melihat lingkungan yang akrab di sekitarnya dengan senyum di bibirnya. Tubuhnya juga rileks dengan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Saat itu, dia mirip dengan busur tegang ketika dia meninggalkan alam spiritual utara dan hanya terus bergerak maju. Meskipun rintangan yang dia hadapi, dia terus bergerak maju dengan keberanian. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia masih lemah, dan dia bahkan tidak bisa berhubungan dengan klan Dewa Luo, belum lagi klan Buddha kuno. Dengan demikian, dia hanya bisa terus bergerak maju. Di bawah kerja kerasnya yang terus-menerus, dia telah mencapai hasil yang layak. Dan dia akhirnya menyelesaikan janji yang dia buat kepada ayahnya ketika dia meninggalkan alam spiritual utara. Meskipun itu bukan perjalanan yang nyaman, dia beruntung bisa berhasil. Aku sudah berhasil,
Mu Chen tersenyum sambil menatap langit biru dengan kebahagiaan memenuhi hatinya. Betapa bagusnya jika Luo Li bisa berada di sini bersamanya saat ini. Memikirkan wanita itu, senyum Mu Chen semakin padat. Dia tahu bahwa Luo Li telah menjadi gadis suci dari klan roh kuno, meskipun sebagian karena dia ingin membantunya, dia juga wanita kuat yang tidak suka kalah. Meskipun Luo Li cantik di matanya, dia juga sangat sombong dan tidak akan kalah dari siapapun. Itu juga karena dia mengejarnya selama berhari-hari di jalan spiritual. Sekarang Mu Chen telah naik ke alam penguasa surgawi, Luo Li pasti merasa tertekan karenanya, karena dia bukan tipe wanita yang ingin dilindungi olehnya. Dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa berdiri di sampingnya dan menghadapi semua badai di depan. Hei, kembalilah, sementara Mu Chen tersenyum ketika memikirkan siluet itu, tangan yang adil melambai di depan matanya. Ketika Mu Chen pulih, dia melihat bahwa itu adalah Tang Qianer, jadi dia tersenyum. Kakak Qianer, mengapa kamu ada di sini? Tang Qianer duduk di sampingnya dan tertawa kecil sambil meregangkan pinggangnya yang membentuk lekukan yang menakjubkan. Saat dia melihat sekeliling, dia mulai mengenang tempat yang sangat familiar. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi Tang Qianer tidak asing dengan Mu Mansion. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, kamu tinggal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix sekarang? Tang Qianer mengangguk. Saya merasa bahwa Akademi Spiritual Myriad Phoenix cocok untuk saya. Meskipun saya tidak sehebat Anda, menyenangkan melihat anak-anak kecil itu tumbuh seperti yang kita lakukan di masa lalu. Petik 2. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, kamu berbicara seolah-olah kamu sudah tua, kamu di masa jayamu sekarang. Dibandingkan sebelumnya, Tang Qianer terlihat lebih dewasa sekarang. Namun karena posisinya sebagai wakil dekan, dia memiliki temperamen yang berbeda. Jika tidak, Raja 100 Roh tidak akan tertarik padanya. Apa gunanya? Tang Qianer menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat Mu Chen dan tersenyum. Di mana Luo Li? Bagaimana kabarnya? Mengapa Anda tidak membawanya kembali untuk pamanmu untuk melihatnya? Dia baik-baik saja. Dia menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Saya akan membawanya kembali ketika ada kesempatan di masa depan. Mu Chen meregangkan pinggangnya juga. Melihat Mu Chen, yang tampaknya menggerutu sambil tersenyum, tatapan Tang Qianer berkedip dengan cahaya redup di matanya. Tapi dia segera pulih dan menggoda, jadi bagaimana kamu mengejarnya? Dia sangat luar biasa, jadi bagaimana kamu bisa menarik perhatiannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen bertanya, aku tidak seburuk itu, kan? Penguasa surgawi muda seperti itu benar-benar tidak buruk. Senyum muncul di bibir Tang Qianer saat dia melanjutkan, aku akan memberitahu Din dan yang lainnya setelah aku kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mereka memiliki kesan yang luar biasa dari Anda saat Anda mengambil semua kemuliaan dari turnamen Akademi Spiritual besar. Setelah memikirkannya sebentar, Mu Chen menggaruk kepalanya. Dia benar-benar ceroboh ketika dia masih muda. Aku akan kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix dalam beberapa hari, tapi aku tidak tahu kapan waktu berikutnya aku kembali. Tang Qianer melipat kakinya saat dia melihat ke arah langit. Jangan khawatir, akan ada kesempatan di masa depan. Aku akan mengunjungimu di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mu Chen menghibur sebelum mengambil jimat giok setelah merenung singkat, bawa ini kemana-mana, dan hancurkan jika ada bahaya. Saya akan datang untuk menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Tang Qianer menatap jimat giok dengan linglung sebelum dia menerimanya. Meskipun jimat giok itu dingin saat disentuh, dia merasa hangat. Dia kemudian mengambil seutas tali merah dan meletakkannya di dadanya. Setidaknya kamu memiliki kesadaran, dia mengungkapkan senyum menawan. Tapi aku harus pergi, ayo cari kesempatan untuk mengunjungi Akademi Spiritual Utara. Baik, Tang Qianer melambaikan tangannya sebelum dia melompat turun dari paviliun dan pergi. Melihat siluet Tang Qianer, Mu Chen tersenyum dan mulai memikirkan gadis itu lagi. Gadis itu cukup bagus, kenapa kamu tidak menganggapnya sebagai menantuku juga? Senyum menggoda bergema dan Mu Chen dengan cepat berbalik untuk melihat Qing Yanjing di sampingnya. Mu Chen tampak sedikit malu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Menggosok kepala Mu Chen, Qing Yanjing tersenyum. Kalau begitu bawa Luo Li kembali, aku pernah bertemu dengannya di masa lalu, dan dia cukup baik. Qing Yanjing telah melihat Luo Li kembali di benua surga utara, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang yang terakhir.
Menghadapi kata-kata ibunya, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Oh, benar, Ibu, bisakah Anda membuat arai spiritual teleportasi jarak jauh? Lebih baik jika itu bisa dihubungkan dengan markas besar Mu Abode. Mu Chen bertanya setelah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di masa depan, dia pasti tidak akan berada di alam spiritual utara untuk waktu yang lama, dan dia tidak terlalu yakin dengan ayahnya. Jadi yang terbaik adalah membangun arai spiritual teleportasi jarak jauh sehingga dia bisa menjaga 100 benua roh. Karena jarak yang jauh dari benua 100 roh dan benua Gridlaw, Mu Chen tidak bisa membangunnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan King Yanjing. Arai spiritual teleportasi yang terhubung ke benua Gridlaw. Setelah merenung sebentar, King Yanjing mengangguk, saya khawatir hanya leluhur arai spiritual Saint Grade yang dapat mencapainya. Mu Chen langsung bersukacita setelah mendengar kata-katanya. Tapi aku akan membutuhkan koordinat spasial dari sisi lain, kalau tidak, bahkan aku tidak berdaya untuk membangunnya. Mu Chen tidak terkejut dengan itu, dia tersenyum. Ibu, jangan lupa bahwa putramu juga seorang Grandmaster arai spiritual, jadi bagaimana saya bisa tidak memiliki pengetahuan umum? Saya sudah menyiapkannya ketika saya meninggalkan Mu Abode. Setelah dia berbicara, kristal keperakan muncul di tangannya yang dipenuhi dengan fluktuasi spasial yang padat. Ini adalah batu spasial, sesuatu yang diperlukan untuk membangun arai spiritual teleportasi. Yang ada di tangannya adalah batu utama, dan batu kedua telah ditinggalkan di arai spiritual teleportasi Mu Abode. Menerima batu spasial ini, King Yanjing tersenyum, karena itu masalahnya, aku seharusnya bisa membangunnya dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, Anda akan dapat segera melakukan perjalanan bola-balik. Seringai lebar menyebar di wajah Mu Chen sebelum dia mengangkat tangannya. Ibu itu tangguh. Benua Pegunungan Samudera, ini adalah benua yang sangat terkenal di dunia Grid Suchan. Tentu, ketenaran itu bukan karena benua, tetapi ras bangsawan yang tinggal di sana. Klan Phoenix, itu adalah penguasa di antara semua ras terbang di dunia 1000 besar dengan reputasi terkenal di dunia 1000 besar. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga bisa berada di peringkat teratas di dunia 1000 besar. Sesuai dengan namanya, benua ini diselimuti pegunungan dan lautan dengan gunung setinggi 1 juta kaki yang membentang tanpa henti. Pegunungan itu juga megah, dengan masing-masing berukuran hingga 100.000, itu mirip dengan raksasa yang menutupi benua ini dalam aura sunyi. Di tengah benua, di mana kabut berkumpul, sebuah istana mewah bisa terlihat samar-samar, bersama dengan teriakan renyah yang bergema di seluruh langit dan bumi, membuat tempat ini tampak seperti alam surgawi. Ada sebuah istana besar di tengah yang diselimuti udara surgawi dengan kursi batu yang mengalir ke bawah, di mana orang-orang duduk di atasnya. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya spiritual yang terbentuk menjadi segala macam binatang terbang di belakang mereka. Jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut menyadari bahwa mereka semua adalah binatang terbang dari dunia 1000 besar. Kekuatan klan ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Lebih jauh lagi, karena sejarah panjang dari Divine Beast, kekuatan di belakang mereka juga tangguh. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka dianggap sebagai kekuatan besar di dunia 1000 besar. Ada siluet duduk di kursi batu yang tampak setengah baya, memancarkan aura bangsawan di sekelilingnya dengan setiap gerakannya. Patriark klan Phoenix dibagi antara klan Phoenix murni dan asli yang secara berkala mengambil alih otoritas. Pada saat ini, setengah baya ini memegang kekuasaan di klan Phoenix, Raja Phoenix sejati, Huang Jin. Semuanya, Deification Pool akan dibuka dalam sebulan, dan itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri jika kamu dapat menemukan sumber garis keturunanmu. Raja Phoenix sejati tersenyum dengan ekspresi tegas. Ketika dia selesai berbicara, mata semua orang berkedip, mengungkapkan kegembiraan mereka. Kolam deififikasi memiliki harta yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Itu adalah kesepakatan bahwa klan Phoenix telah datang dengan binatang surgawi terbang lainnya. Ketika penguasa surgawi dari setiap klan jatuh, mereka akan memasuki kolam deififikasi dan melelehkan tubuh dan garis keturunan mereka untuk menyatu ke dalam kolam. Dengan cara ini, keturunan mereka akan dapat menggunakan sumber garis keturunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka untuk memurnikan garis keturunan mereka dan berevolusi.
Itu berarti bahwa kolam deitifikasi adalah hadiah besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang binatang surgawi terbang untuk keturunan mereka. Belum lagi, klan binatang surgawi lainnya, bahkan klan Phoenix, tergoda oleh hadiah itu. Tetapi karena dibentuk oleh semua leluhur dari berbagai klan, tidak ada yang bisa memonopolinya, jadi, itu harus bergantung pada bakat individu mereka pada seberapa banyak yang bisa mereka peroleh. Sementara Huang Jin memandang semua orang, dia tersenyum sebelum dia menoleh kedua siluet di tepi panggung batu. Salah satunya mengenakan pakaian hitam, dia adalah patriark klan burung 9 meter, Tian Huang. Di belakangnya berdiri seorang gadis dengan gaun hitam juga. Dia memiliki sosok yang menjulang tinggi dan lekuk tubuh yang menakjubkan. Penampilannya sangat cantik dan bibirnya mengerucut, yang membuat orang lain merasakan keliaran hingga ke hati mereka. Dia secara alami adalah 9 meter, Patriark Tian Huang, Nona 9 meter. Apakah Anda telah mencapai hasil dengan saran saya sebelumnya? Huang Jin menatap mereka berdua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Huang Jin, wajah Tian Huang pucat, sementara Nine Netter menggigit bibirnya. Melihat mereka berdua tetap diam, Huang Jin tersenyum. Kalian berdua harus tahu bahwa putraku mengolah seni 9 sirkulasi Sein, dan dia berada di tingkat ke-8. Ini hanya nirwana sebelum dia mencapai orang suci, dan ini menyangkut klan Phoenixku. Jadi saya berharap klan burung 9 Netter dapat memenuhi keinginan saya. Saat dia berbicara, Huang Jin melirik pria yang duduk diam yang memiliki penampilan luar biasa. Dia mengenakan jubah emas, membuatnya terlihat sangat mulia. Melihat dari jauh, dia tampak seperti putra seorang kaisar dan dipenuhi dengan bangsawan. Dia adalah putra Huang Jin, juga patriark muda dari klan Phoenix sejati, Huang Xuanzi. Orang ini telah mengembangkan kemampuan surgawi tertinggi dari klan Phoenix, seni 9 sirkulasi Sein. Sebuah nirwana membutuhkan 10 tahun, dan ketika nirwana ke-9 selesai, ia akan mencapai alam penguasa surgawi suci. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa luar biasanya seni 9 sirkulasi Sein ini, karena itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Namun, kemampuan surgawi ini sangat menantang untuk dipraktikkan, karena memiliki persyaratan yang tinggi. Setiap nirwana akan mengharuskan mereka untuk melahap garis keturunan binatang surgawi. Dengan 8 nirwana yang telah selesai, Huang Xuanzi juga telah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Seiring dengan nirwana ke-8, kesulitannya juga meningkat. Jelas, mereka memperhatikan garis keturunan burung abadi 9 Netter. The Unding Bird adalah salah satu dari klan Phoenix, dan kelangkaannya bahkan melebihi Phoenix sejati. Di dunia, pada saat ini, Nine Netter mungkin satu-satunya yang memiliki garis keturunan burung abadi. Binatang surgawi lainnya juga dengan dingin melihat ini. Di dunia binatang surgawi, yang kuat memangsa yang lemah, klan burung 9 Netter hanya dianggap sebagai klan binatang surgawi, dan bukan klan binatang surgawi tertinggi. Jadi memiliki garis keturunan burung abadi hanya akan menarik perhatian mereka. Tatapan Tian Huang berkedip dengan cahaya redup. Nine Netter adalah satu-satunya yang berhasil membangunkan garis darah Unding Bird dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan dia telah diperlakukan sebagai harapan seluruh klan. Mereka semua berharap Nine Netter dapat menyelesaikan evolusi terakhirnya suatu hari nanti dan mencapai Sein Heavenly Sovereign Realm. Alasan mengapa mereka datang ke klan Phoenix juga untuk Deitification Pool. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menarik perhatian Huang Jin karena garis darah Unding Bird. Bagaimana mungkin Tian Huang tidak tahu bahwa jika Huang Xuanzi benar-benar melahap garis darah 9 Netters Unding Bird, maka kultivasinya akan berhenti selama sisa hidupnya, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh klan burung 9 Netter mereka. Namun, klan Phoenix sangat kuat, dan Huang Jin adalah Raja Phoenix sejati, penguasa surgawi suci. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh klan burung 9 Netter mereka. Jadi mereka hanya akan membuat marah yang pertama jika mereka menolak. Pada saat ini, Tian Huang panik, karena dia hanya bisa dengan tegas menjawab, ini adalah keberuntungan putriku bahwa dia bisa masuk ke mata yang mulia. Tapi dia memberontak ketika dia masih muda dan membentuk Bloodling Bond dengan manusia. Kata-katanya langsung menyebabkan semua orang melihat dengan cahaya yang tidak biasa, dan bahkan Huang Jin mengernyitkan alisnya. Klan Phoenix adalah bangsawan, dan mereka menyukai kemurnian. Di mata mereka,
bahkan binatang surgawi tertinggi lainnya kasar, belum lagi manusia. Ketika Tian Huang melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega. Meskipun ini akan mempengaruhi reputasi Nine Nether, itu bukan apa-apa selama dia bisa melindunginya. Namun, Huang Xuanzi tiba-tiba tersenyum. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tangkap manusia itu, kami memiliki segala macam metode untuk membubarkan Blue Deling Bond itu tanpa merugikan Miss Nine Nether. Ketika Nine Nether mendengar itu, hatinya tenggelam, karena membubarkan Blue Deling Bond akan membahayakan sebuah party. Jika dia tidak dirugikan, maka itu berarti Mu Chen akan dirugikan. Mendengar itu, Tian Huang hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan menjawab, saya khawatir dia tidak akan mudah ditangkap. Mengapa? Huang Jin menyipitkan matanya saat dia dengan santai tersenyum. Tidak banyak orang di dunia 1000 besar yang sulit ditangkap oleh klan Phoenixku. Setelah ragu-ragu sebentar, Tian Huang mengertakkan gigi, itu karena pihak lain adalah penguasa Mu Abode di benua Great Law, Mu Chen. Mu Chen, nama ini tidak menimbulkan keraguan yang asing. Beberapa bahkan berseru, mungkinkah Mu Chen yang membalikkan seluruh klan Buddha kuno? Tian Huang mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa Mu Chen memegang status yang sama sekali berbeda hari ini dibandingkan dengan masa lalu, dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Huang Jin juga terkejut, karena nama ini terlalu bergema di dunia 1000 besar. Secara alami, dia tidak peduli tentang Mu Chen's abode, tapi dia khawatir tentang ibu Mu Chen, Grand Elder saat ini dari klan Buddha kuno. Meskipun latar belakang klan Phoenix, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Mu Chen. Huang Jin mengerutkan alisnya, karena itu masalahnya. Maka mereka tidak bisa dengan paksa menangkap Mu Chen dan membubarkan Blue Deling Bond. Kalau tidak, King Yanjing pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Melihat Huang Jin terdiam, Tian Huang memiliki noda kegembiraan di wajahnya. Sebelum dia bisa menikmati kegembiraannya, dia merasakan tatapan mendalam Huang Xuanzi diarahkan sebelum yang terakhir tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kami akan mengambil langkah mundur. Saya tidak akan keberatan dengan Blue Deling Bond karena itu tidak akan mempengaruhi saya, bagaimanapun juga. Klan Phoenix mereka menyukai kemurnian, dan dia bersedia menerimanya untuk mendapatkan garis keturunan burung abadi. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Tian Huang berusaha menolaknya. Mendengar kata-kata itu, hati Tian Huang tenggelam. Sambil melirik ke arahnya, Huang Xuanzi langsung melihat melalui pikiran Tian Huang, jadi dia melanjutkan, bahwa Mu Chen bergantung pada ibunya untuk mendukungnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan klan Phoenixku padanya. Tetapi juga, jangan berpikir bahwa klan Phoenix saya akan takut padanya. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk klan Phoenix kami untuk takut padanya. Jika Anda akan mengatakan bahwa Mu Chen akan membalas dendam untuk Nona 9 Nether, maka saya, Huang Xuanzi, ingin melihat seberapa mampu dia untuk membalikkan klan Buddha kuno. Saat dia berbicara, dia melihat pucat Tian Huang dan ekspresi dingin Nine Nether sebelum dia melanjutkan, selanjutnya, saya tidak percaya bahwa Mu Chen berani datang ke klan Phoenix saya. Jika dia datang, saya akan menangkapnya dan memberitahu dia bahwa selalu ada seseorang di level yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa dia bisa berjalan tanpa rasa takut di dunia 1000 besar setelah menyebabkan keributan di klan Buddha kuno. Meskipun nada suara Huang Xuanzi tenang, ada kesombongan yang menunjukkan sikap seorang raja, itu benar-benar luar biasa. Huang Jin tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia puas dengan putranya. Meskipun Mu Chen kuat, dia masih memiliki celah dibandingkan dengan putranya sendiri. Itu karena putranya adalah jenius sejati. Karena itu, dia memandang Tian Huang dan Nine Nether dengan ekspresi tegas sebelum suaranya bergema. Saya telah membuat keputusan bahwa sebulan dari sekarang, pembukaan Deification Pool adalah ketika putra saya mengalami nirwana untuk ke-9 kalinya. Pada saat itu, jika kamu tidak mau, maka putraku hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Di pegunungan belakang Mu Mansion, Mu Chen diam-diam duduk di gunung dengan cahaya spiritual tak terbatas berfluktuasi di sekelilingnya dan raksasa ungu emas besar di belakangnya yang menyerap energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam hidungnya dan samar-samar mengeluarkan suara ledakan yang bergema. Dia telah berkultivasi sepanjang hari sebelum dia berhenti. Ketika matahari terbit, dia perlahan membuka matanya dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya, merobek langit dan bumi.
Tubuh emas abadi di belakangnya juga berangsur-angsur menghilang setelah fluktuasi singkat. Itu berarti tubuh emas abadinya telah mencapai batasnya, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, itu harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Tubuh emas abadi Anda telah disempurnakan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, jadi Mu Chen berbalik dan melihat King Yanjing menatapnya dengan penuh minat saat tubuh emas abadi menghilang. Mu Chen mengangguk, dengan hanya tubuh emas abadi saja, dia sudah mendekati Kaisar Surgawi Senior. Dengan tubuh emas abadi Anda sekarang memenuhi syarat untuk bertarung demi tubuh abadi primordial. King Yanjing tersenyum. Mendengar kata-kata tubuh abadi primordial, api berkedip di mata Mu Chen. Itu adalah mimpi utamanya sejak dia mulai berkultivasi dengan Grid Solar Unding Body. Dia terus-menerus menantikan bentuk pamungkasnya, tubuh abadi primordial. Namun, tubuh abadi primordial berada di bawah kendali klan Mahakuno. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Mu Chen menghela nafas. Kaisar abadi memberikan tubuh abadi primordial kepada klan Mahakuno untuk diamankan, tetapi mereka tidak memilikinya. Menurut aturan yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi, klan Mahakuno harus menjadi tuan rumah majelis abadi primordial, dan setiap orang yang telah mengolah tubuh emas abadi diizinkan untuk menghadiri tubuh abadi primordial untuk memilih tuannya. Namun, klan Mahakuno baru-baru ini menunjukkan sikap menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan berusaha menghalangi para pembudidaya lainnya, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak pernah berhasil mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. King Yanjing mengejek. Mereka telah menjaganya selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mereka akan menyerahkannya kepada orang lain? Mu Chen tersenyum. Dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia jelas tentang godaan yang dimiliki tubuh abadi primordial. Itu adalah sesuatu yang bahkan klan Mahakuno tidak bisa menolak. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 5 benda surgawi primal di dunia, dan pada saat yang sama, itu diciptakan oleh Kaisar Abadi, pembangkit tenaga listrik terkuat di zaman kuno. Tapi tidak peduli seberapa tidak relanya mereka, aku pasti akan menuju ke klan Mahakuno ketika majelis abadi primordial dibuka. Karena Kaisar Abadi ingin menemukan pemilik terbaik dari tubuh abadi primordial, saya secara alami akan pergi dan bersaing untuk itu. Mu Chen menyatakan dengan matanya berkedip. Dia telah memulai dengan Grid Solar Unding Body, kemudian memperoleh Immortal Golden Body, membayar kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya, hanya agar dia bisa mendapatkan Primordial Immortal Body. Dengan demikian, dia akan melakukan yang terbaik, bahkan jika klan Mahakuno tidak mau. Saat itu, Kaisar Surgawi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh pergi ke klan Mahakuno sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Tapi saat ini, dia tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Karena putraku memiliki hati ini, maka aku secara alami akan mendukungmu sebagai ibumu. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, saya tidak akan membiarkan klan Mahakuno pergi jika mereka berani menggertak putra saya. King Yanjing membelai kepala Mu Chen dan berkata dengan dominasi. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Ibu. Tiba-tiba, tangannya bergerak dan jimat giok muncul sebelum hancur dan membentuk deretan kata. Merajut alisnya, Mu Chen melihatnya dan ekspresinya berubah. 9 meter dalam bahaya, Mu Chen menyipitkan matanya. Lalu dia bangkit dengan ekspresi pucat. Jimat ini adalah sesuatu yang diberikan Mandala untuk memberitahunya jika ada hal yang mendesak. Terbukti, Nine Nether pasti mengalami masalah yang merepotkan. Itulah alasan mengapa Mandala mengirim pesan. Ada apa dengan 9 Nether? Mata Mu Chen berkedip dengan ganas. Dia berbagi hubungan yang luar biasa dengan Nine Nether. Itu bukan kasih sayang, tapi itu mirip dengan anggota keluarga. Saat itu, Mu Chen bertemu dengannya di alam spiritual utara, di mana mereka membentuk Bloodling Bond, dan dia telah melindunginya sejak saat itu. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen mempertahankan rasa terima kasih dan rasa hormat untuknya. Ini juga alasan mengapa Mu Chen akan sangat emosional ketika menerima pesan ini. Apa yang salah? King Yanjing bertanya ketika dia melihat kecemasan Mu Chen. Di matanya, Mu Chen adalah seseorang yang biasanya tenang, jadi pasti ada sesuatu yang serius untuk perubahan emosinya. Ibu, apakah arai spiritual teleportasi ke benua Gridlaw dibangun?
Mu Chen mengulurkan tangannya dan menghapus kata-kata itu sebelum menatap Qing Yanjing dengan ekspresi muram. Setelah merenung sebentar, Qing Yanjing menjawab, biasanya, itu masih membutuhkan 5 hari, tetapi saya akan menyelesaikannya dalam 2 hari, karena Anda terlihat sangat serius. Secara umum, bahkan kekuatan tertinggi tidak dapat membuat Qing Yanjing terburu-buru jika dia membantu seseorang untuk membangun arai spiritual. Tetapi karena itu adalah putranya, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras. Kalau begitu, aku harus merepotkan ibu, Mu Chen berkata, secara emosional. Qing Yanjing dengan lembut tersenyum, kamu masih mengucapkan kata-kata ini kepada ibumu. Setelah jeda singkat, dia menatap Mu Chen dan bertanya, ada apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan ibu? Seorang teman penting sedang dalam masalah, tapi aku tidak yakin tentang itu untuk saat ini. Jadi saya harus kembali ke benua Gridlaw, dan melihat apakah saya bisa mengatasinya. Saya tidak akan mengganggu reuni antara ibu dan ayah, Mu Chen tersenyum. Karena kamu telah membuatnya menjadi penguasa benua 100 roh ini, dia telah dibanjiri akhir-akhir ini. Meskipun Qing Yanjing menggerutu, dia tidak banyak membahasnya, dia tersenyum ke arah Mu Chen. Tapi karena kamu begitu percaya diri, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Berita tentang Anda menjadi putra saya telah tersebar di seluruh dunia 1000 besar. Jadi tidak ada yang akan terlalu jauh dengan Anda. Setidaknya penguasa surgawi suci tidak akan bergerak. Mu Chen mengangguk, meskipun dia tidak ingin membual tentang ibunya, tidak ada yang bisa mengubah nasib antara ibu dan anak. Jadi itu dianggap sebagai dukungan dari dia yang bisa digunakan untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Meskipun Mu Chen ingin mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bodoh. 2 hari kemudian, di belakang Mu Mansion arai spiritual selebar 1000 kaki dibangun yang memancarkan fluktuasi spasial yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Jutaan segel spiritual bisa terlihat samar-samar menguraikan konstruksi rumit yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Mu Chen. Benar-benar karya leluhur arai spiritual Saint Great. Mu Chen melihat skala arai spiritual teleportasi ini dan tidak bisa menahan nafas. Qing Yanjing, Ling Xi, dan Long Xiang juga hadir di sini. Begitu banyak sehingga bahkan Mu Feng datang. Adapun Tang Qianer, dia telah kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix beberapa hari yang lalu. Bocah bau, hati-hati. Mu Feng tahu bahwa Mu Chen telah mengalami sesuatu yang mendesak, jadi dia sedikit khawatir juga. Bagaimanapun, dunia 1000 besar dipenuhi dengan para ahli, tidak seperti benua 100 roh. Ops. Aku bukan lagi diriku yang meninggalkan alam spiritual utara saat itu. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Mu Feng juga mengucapkan kata-kata itu ketika dia pergi. Ketika urusan di benua 100 roh telah diselesaikan, aku akan membawa ayahmu untuk melihat Mu Abode yang telah kamu dirikan di benua Gridlaw. Qing Yanjing tersenyum. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Mu Chen tersenyum sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya kepada mereka. Lalu dia melangkah ke arai spiritual. Melambaikan tangannya, energi spiritual tak terbatas mengalir ke arai spiritual teleportasi. Seketika, fluktuasi spasial menjadi ganas dan langit dan bumi terdistorsi sebelum jalur spasial terbentuk di belakang Mu Chen. Ops, ibu, aku akan bergerak dulu. Mu Chen melambaikan tangannya sebelum dia berbalik dan matanya menjadi tajam. Melihat pusaran spasial, dia melangkah masuk. Pada saat yang sama, tangannya juga mengepal erat, 9 meter, jangan dalam bahaya, kamu telah melindungiku di masa lalu, jadi biarkan aku melakukannya kali ini. Arai spiritual teleportasi besar meledak dengan segudang pancaran sebelum siluet Mu Chen menghilang. Terima kasih telah menonton.